Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Kusumo. Saya dari kelas TI 25 Ali Jenjang dengan NIM 0101525702. Pada hari ini, izinkan saya ingin uh, menjelaskan terkait 3 mata kuliah rangkuman yang saya pelajari. Yang pertama itu dengan mata kuliah Lean Manufaktur. Yang kedua terkait simulasi sistem, dan yang ketiga ekologi industri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai mata kuliah Lean Manufaktur. Ya, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah perancangan sistem kerja yaitu Lean Manufaktur. Yang pertama itu Lean Manufaktur adalah filosofi produksi yang berfokus pada meminimalisasi sumber daya termasuk waktu dan eliminasi waste pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah suatu produk. Ada 5 utama Lean yang menurut Womack and Jones. Yang pertama itu menentukan nilai value dari sudut pandang pelanggan. Yang kedua mengidentifikasi aliran nilai value stream. Yang ketiga memastikan aliran proses berjalan tanpa hambatan dengan mengeliminasi aktivitas non atau nilai tambah. 4. Menerapkan sistem tarik pull system atau Kanban berdasarkan permintaan pelanggan. Yang kelima, berjuang mencapai kesempurnaan melalui perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Adapun manfaatnya terkait Lean Manufaktur yaitu pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, mempersingkat waktu, cycle time, serta mendukung Green Manufaktur. Di dalam Lean Manufaktur terdapat analisis waste ataupun analisis pemborosan yang dikategorikan ada 8 jenis waste. Yang pertama itu ada waste defect, yaitu kerusakan atau kualitas buruk yang memerlukan perbaikan, memicu biaya tambahan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, overproduction, kelebihan produksi barang jadi atau setengah jadi tanpa adanya pesanan pelanggan. Yang ketiga yaitu waiting, waktu menunggu atau idle time pada pekerja maupun mesin yang tidak memberikan nilai tambah. Yang keempat ada non-authorized talent ataupun talent yang tidak berkompeten, adalah kegagalan dalam memaksimalkan potensi keahlian dan kreativitas karyawan. Ada transportation, yaitu pemindahan material atau produk yang tidak perlu dan berisiko menimbulkan kerusakan. Yang keenam ada inventory, kelebihan persediaan bahan baku WIP barang jadi yang menyembunyikan masalah lain seperti breakdown mesin atau siap setup lama. Terus yang ketujuh yang terakhir adalah motion ataupun gerakan. Gerakan tubuh pekerja yang tidak berlebihan dan tidak efisien yang akibat tata letak layout yang kurang tepat. Terus yang ke-8 ada extra processing, yaitu proses pengerjaan yang berlebihan atau melebihi dari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pelanggan. Setelah adanya analisis waste, yaitu yang ketiga itu ada namanya land balancing atau disebut dengan keseimbangan lintasan produksi. Land balancing yaitu proses mengalokasikan pekerjaan ke stasiun-stasiun kerja agar beban dan waktu stasiun seimbang, sehingga dapat mengurangi waste seperti waiting dan inventory. Konsep dari parameter penting dari land balancing yaitu yang pertama itu ada cycle time, waktu maksimum yang diperbolehkan pada stasiun kerja untuk menyelesaikan satu set pekerjaan. Yang kedua ada takt time, tingkat kecepatan produksi yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan total dari pelanggan. Yang ketiga itu ada precedence diagram, diagram prioritas urutan elemen pekerjaan. Yang keempat ada station time atau jumlah total waktu untuk melakukan seluruh elemen kerja dalam satu stasiun kerja. Untuk ukuran performasi lintasan produksi itu ada 3. Yang pertama itu adalah efisiensi, smoothing index, dan balance delay.
Nilai efisiensi itu yang pertama itu mengukur tingkat efisiensi penggunaan stasiun kerja. Yang kedua itu ada Smoothin Index, indeks yang menunjukkan tingkat keseimbangan suatu lintasan produksi. Yang ketiga balance delay, persentase total waktu menganggur idle time akibat pembagian kerja stasiun yang tidak merata. Lanjut ke mata ke mata kuliah simulasi sistem. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi. Ya, definisi simulasi yaitu teknik meniru operasi atau proses dunia nyata dari waktu ke waktu untuk mempelajari perilaku sistem. Nah, di sini kenapa sih alasannya menggunakan simulasi? Nah, di sini alasannya digunakan ketika sistem terlalu kompleks, secara analitis eksperimen pada nyata berbahaya, mengevaluasi skenario what if dan memfilosofisikan proses. Nah, di dalam jenis-jenis simulasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada discrete event simulasi atau DS, yaitu DS sistem perubahan pada waktu tertentu, event contohnya aliran, kerusakan mesin. Itu menggunakan software Arena. Yang kedua ada continuous simulation, yaitu sistem berubah terus-menerus sepanjang waktu menggunakan persamaan diferensial. Contoh aliran fluida. Yang ketiga ada Monte Carlo simulation menggunakan bilangan acak dan distribusi probabilitas tanpa urutan waktu. Contoh peramalan permintaan. Yang keempat ada agen Bisset modeling ABM yaitu memodelkan sistem sebagai kumpulan agen atau contohnya penyebaran penyakit. Di dalam simulasi sistem ada yang namanya software arena. Software arena itu dikembangkan oleh Rockwell Automation yang berbasis Discrete Event Simulation atau DES menggunakan bahasa pemrograman Siman dan tersedia dalam Event Student Edition. Komponen utama arena yang pertama itu ada flowchart panel. Flowchart panel itu adalah area kanvas untuk menggambar model. Yang kedua itu adalah model panel, kumpulan model simulasi, basic process, advanced, dan lain-lain. Yang ketiga ada spreadsheet view, tempat memasukkan data numerik tiap modul. Yang keempat itu ada run panel, pengaturan dan eksekusi simulation. Yang kelima ada auto analyzer, yaitu analisis statistik hasil simulasi. Di dalam simulasi software arena, ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada entity, yaitu objek yang bergerak pelanggan produk dokumen. Ada yang namanya attribute, karakteristik entitas waktu kedatangan prioritas. Yang ketiga ada variable, nilai yang berubah selama simulation. Ada result, server atau fasilitas pelayanan. Yang kelima ada statistical accumulation, yaitu pencatatan statistika. Di dalam software model arena terdapat model utama. Yang pertama itu ada create, yaitu membangkitkan entitas ke sistem. Ada dispose, yaitu memusnahkan entitas yang keluar sistem. Yang ketiga itu ada proses pelayanan dari resort. Yang keempat ada decide, ada pencabangan distribusi. Ada assignment, yang menetapkan nilai atribut dan variable. Yang kelima, yang terakhir ada record, mencatat statistika tertentu. Adapun alur kerja dan studi kasus simulasi antrian, yang pertama itu adalah langkah-langkah simulasi. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua itu ada pengumpulan data. Yang ketiga ada penyusunan activity cycle diagram. Yang keempat adalah simulation system. Yang kelima ada menginterpretasikan hasil laporan. Struktur sistem antrian itu ada 4. Yang pertama ada single channel, single fase. Yang kedua adalah single channel, multi fase. Yang ketiga adalah multi channel, single fase. Yang keempat adalah multi channel, multi fase. Contoh analisis ya itu melalui dari koperasi ataupun minimarket. Ada parameter utama yang dianalisis meliputi waktu total dalam sistem WS. Waktu tunggu adalah waktu antrian WQ, jumlah entitas dalam sistem atau LS, panjang antrian atau LQ, serta tingkat kesibukan pasien adalah rutinitas adalah P.
Utilisasi sumber daya membantu menentukan apakah suatu sistem sudah optimal mengalami kemacetan bottleneck atau justru memiliki kapasitas berlebihan ADTM sehingga perlu menyesuaikan jumlah resource. Lanjut ke mata kuliah yang ketiga, yaitu ada ekologi industri. Di sini saya akan menjelaskan terkait ekologi industri. Yang pertama itu ada LCA, Life Cycle Assessment. Yang pertama itu saya akan membahas terkait definisi dan konsep dasar LCA. Oke, yang pertama pengertian Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment adalah kompilasi dan evaluasi dari input, output, serta potensi dampak lingkungan dari suatu sistem produksi sepanjang siklus hidupnya. Cakupan siklus hidup yaitu pendekatan cradle to grave dari akuisisi bahan baku, produksi, penggunaan, daur ulang, sehingga pembuangan akhir. Di dalam LCA ada sejarah singkat dan standar, yaitu standar internasional itu meliputi ISO 14040, prinsip dan kerangka kerja, dan ISO 40044 ada persyaratan pedoman. Kaitannya dengan proper, LCA menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian peringkat kinerja perusahaan. Proper untuk menilai dari hijau dan emas. Di dalam LCA ada tujuan dan aplikasi LCA. Yang pertama itu mendesain dan mengoptimalkan produk atau proses. Yang kedua melakukan perbandingan produk dan eco-labeling. Yang ketiga adalah perencanaan strategi jangka panjang dan pengambilan keputusan pabrik. Yang keempat, menentukan nilai dasar lingkungan, mengidentifikasi bagian berdampak besar serta memberikan rekomendasi perbaikan. Tahapan dalam melakukan LCA yang pertama itu adalah definisi tujuan dan ruang lingkup, goal and scope definition. Yang pertama itu menentukan tujuan, jangkauan aplikasi, kelompok sasaran, serta batasan sistem. Cradle to grave, cradle to gate, atau gate to gate. Yang kedua, menetapkan unit fungsi sebagai suatu acuan normalisasi pemasukan dan peluaran. Yang kedua itu adalah analisis inventory, life cycle inventory LCI. Yang pertama itu mengumpulkan data kuantitatif terkait input bahan baku, energi, air, dan output. Produk utama, produk samping, limbah cair, emisi udara, limbah padat. Yang kedua itu adalah sub tahap meliputi membuat diagram aliran proses, mengumpulkan data, melakukan alokasi ke unit fungsional, serta menyusun neraca massa dan energi. Yang ketiga, memanfaatkan database atau faktor emisi seperti IPCC, Database Nasional Direktorat Jenderal Ketenagakerjaan (ESDM). Yang ketiga, analisis dampak Life Cycle Impact Assessment (LCIA) yang meliputi mengevaluasi potensi dampak lingkungan serta kuantitatif berdasarkan data inventory menggunakan perangkat lunak seperti CMOP, Pro, OpenLCA, ataupun dengan Exocorpsel. Yang kedua itu adalah kategori dampak umum meliputi pemanasan global, penipisan ozon, pengepasan, dan sehingga penggunaan lahan. Yang ketiga itu adalah rumus dasar perhimpunan emisional, yaitu activity data dikali emission factor. Yang keempat adalah keuntungan dan keterbatasan LCA. Di dalam LCA ada nih keuntungannya. Yang pertama itu mengidentifikasi kinerja lingkungan secara kuantitatif, menentukan hotspot untuk perbaikan, menghindari pemindahan beban polusi, dan memudahkan perbandingan produk. Yang kedua itu keterbatasan, adanya celah antara model dan realitas, keterbatasan ketersediaan,
dan penggunaan asumsi serta pengaruh dan regional dan faktor karakteristik lokal. Lanjut ke materi kedua, yaitu pengertian ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular, yaitu masih masuk ke dalam mata kuliah ekologi industri. Saya akan membahas terkait ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah model dan pendekatan sistem ekonomi tertutup yang dirancang untuk menjaga agar bahan mentah, komponen, serta produk dapat digunakan kembali untuk digunakan kembali, di produk kembali, remanufaktur, didaur ulang, recycle, atau diambil manfaat recovery, serta dipertahankan dalam kegiatan ekonomi selama mungkin. Tujuannya adalah meminimalkan timbulan sisa bahan dan emisi, memaksimalkan nilai pakai, serta menjadi solusi sistematik untuk menanggulangi tantangan global seperti perubahan iklim dan polusi. Nah, yang kedua itu ada perbandingan ekonomi linear dan ekonomi sirkular. Ekonomi linear itu bersifat dengan konvensional. Pertama itu menggunakan prinsip take, make, dan dispose. Ambil, pakai, buang. Yang kedua ada berbasis pada pemanfaatan sumber daya tanpa batas dan ketersediaan bahan untuk penilaian limbah yang murah. Yang ketiga adalah konsekuensi menyebabkan deplesi sumber daya primer, non pembaruan, serta meningkatkan beban dan polusi lingkungan secara drastis. Yang kedua adalah ekonomi sirkular berkelanjutan, berbasis pada pengurangan penggunaan sumber daya secara radikal dan efisien. Yang kedua berfokus pada siklus tertutup closed loop, peningkatan kualitas masa pakai produk yang lebih lama, serta penghapusan pembersihan. Yang tiga ada 4 fokus utama ekonomi sirkular. Yang pertama itu mempersempit lingkaran atau sirkular, menggunakan lebih sedikit sumber daya material melalui efisiensi produksi, berbahaya produk, dan menolak bahan merugikan. Yang kedua memperlambat putaran, yaitu perpanjang masa pakai produk dan komponen melalui perbaikan, penggunaan kembali, dan produk ulang. Yang ketiga, menutup siklus, menghilangkan kebocoran material dan mengoptimalkan daur ulang bahan sekunder untuk menekan ketahanan bahan baku primer. Yang keempat, mengganti bahan mentah terbatas dengan sumber daya terbarukan yang berkelanjutan. Yang keempat ada kerangka prinsip 9R, ya. Nah, kerangka prinsip 9R itu merupakan pengembangan dari konsep 3R atau 4R. Semakin kecil angka tingkat R, maka semakin tinggi nilai sirkularitas, kebutuhan inovasi desain, serta perubahan siswa sosial kelembagaan yang diperlukan. Nah, di dalam kerangka prinsip 9R itu yang pertama itu membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas. Di sini ada RO, R1, R2. Yang pertama RO itu reverse, menolak atau membuat produk-produk baru tidak perlu diproduksi karena fungsinya bisa digantikan produk lain. Yang kedua itu ada R1 rating, menggunakan produk secara intensif, misalnya sistem sewa atau sharing fasilitas. Yang ketiga itu ada R2 redas, meningkatkan efisiensi produksi serta dengan menggunakan lebih sedikit material dan energi. Yang kedua itu memperpanjang usia pakai produk. Yang pertama ada R3 reas, menggunakan kembali produk atau kemasan yang masih layak pakai. Yang kelima, keempat itu ada R4 repair, memperbaiki produk peralatan yang rusak. Yang kelima itu ada refurbish, memulihkan produk lama agar dapat berfungsi kembali. Yang keenam itu remanufacture, menggunakan komponen produk lama untuk produk baru yang memiliki fungsi sama. Yang ketujuh, repurpose, menggunakan komponen produk lama untuk produk baru dengan fungsi yang berbeda. Lanjut pengambilan manfaat dari material, yang itu ada 8, recycle, mengolah limbah material menjadi produk atau material baru dengan kualitas yang sama untuk rendah. Yang ke-9 terakhir recover, untuk proses pembakaran material untuk diambil energinya, waste to energy. Adapun manfaat implementasi ekonomi sirkular, yang pertama itu adalah perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan yaitu membatasi hilangnya keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta
menekankan volume limbah di pembuangan akhir. Yang kedua ada pengurangan ketergantungan bahan baku, menurunkan risiko volatilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan mentah impor melalui optimalisasi material daur ulang. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi dan sosial, mensimulasikan inovasi teknologi, menciptakan lapangan kerja baru, serta menyediakan produk yang lebih tahan lama guna menghemat pengeluaran konsumen dan jangka panjang. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Ada materi 3 materi yaitu PSKE, perancangan sistem kerja. Yang kedua itu ada simulasi sistem. Yang ketiga itu ada ekologi industri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Jati Kusumo dari kelas TI 25K Universitas Al-Azhar Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.